Secara garis besar Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat-ayat tadi, yaitu tentang kisah Nabi Musa alaihissalam dan Fir'aun sebagai penghibur bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hukuman Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في آية أخرى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Rawahu Muslim. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, ihsan, sehat wal afiyah, panjang usia dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tadabbur kita pada kesempatan kali ini selalu dalam berkah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pengajian kita, tadabbur kita. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan surat An-Nazi'at ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-26. Secara garis besar Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat-ayat tadi, yaitu tentang kisah Nabi Musa alaihissalam dan Fir'aun sebagai penghibur bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hukuman Allah Subhanahu wa taala kepadanya, sehingga menjadi pelajaran bagi generasi setelahnya. Baik ikhwah fillah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tadabburi ayat demi ayat di dalam surat An-Nazi'at ayat 15 sampai dengan ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsu Musa? Sudahkah sampai kepadamu ya Muhammad kisah Musa? Sebelum dijelaskan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang hamba dan Rasulnya Musa alaihissalam, bahwa dia telah mengutusnya kepada Fir'aun dan Allah mengukuhkannya dengan mukjizat-mukjizat. Tetapi Fir'aun dengan adanya semua bukti itu tetap pada kekafiran dan tindakan sewenang-wenangnya, hingga Allah mengazabnya dengan azab dari Tuhan yang maha perkasa lagi maha kuasa. Demikian pula akibat yang akan dialami oleh orang-orang yang menentangmu dan mendustakan apa yang engkau sampaikan. Karena itu maka di akhirat kisah ini disebutkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nazi'at ayat 26. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan tadi ayat yang ke-15-nya. Hal ataka haditsu Musa? Sudahkah sampai kepadamu ya Muhammad berita Musa?
yakni apakah engkau sudah mendengar kisahnya. Itu yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang ke-16-nya, idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddas. Tatkala Tuhannya memanggilnya di lembah suci, ialah lembah tua. Tatkala Tuhannya memanggilnya, yaitu Tuhan Allah Subhanahu wa taala berbicara kepadanya melalui seruan. Di lembah suci ialah lembah tua. Tua adalah nama lembah menurut pendapat yang sahih, seperti yang telah disebutkan pula dalam tafsir Ibnu Katsir dalam surat Thaha. Ayat yang ke-17-nya, idhhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Maksudnya adalah bertindak sewenang-wenang, jahat dan zalim. Ayat yang ke-18-nya, faqul hal laka ila an tazakka. Dan katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Maksudnya, katakanlah kepadanya bahwa maukah engkau kuajak untuk menempuh jalan yang akan membawamu untuk dapat menyucikan diri, yakni berserah diri dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang ke-19-nya, wa ahdiyaka ila rabbika. Dan kamu akan kupimpin ke jalan Tuhanmu, yaitu akan kutunjukkan kepadamu cara menyembah Tuhanmu. Fatakhsha, supaya kamu takut kepadanya, yakni kelak hatimu akan menjadi tunduk patuh kepadanya, dan khusyuk yang sebelumnya hatimu keras, jahat dan jauh dari kebaikan. Ayat yang ke-20-nya, fa'arahul ayatal kubra. Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Musa menampakkan kepadanya selain dari seruan yang benar ini, hujah atau bukti yang kuat dan dalil yang jelas yang membuktikan kebenaran apa yang disampaikannya, bahwa itu adalah dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakadzdzaba wa 'asa. Tetapi Fir'aun mendustakan dan mendurhakai. Fir'aun mendustakan kebenaran itu dan menentang ketaatan yang diperintahkan kepadanya. Kesimpulannya adalah hati Fir'aun mendustakannya dan batinnya tidak mau menerima apa yang disampaikan oleh Musa. Begitu pula lahiriahnya, dia tidak mau mengamalkannya. Padahal dia mengetahui bahwa apa yang disampaikan oleh Musa kepadanya adalah perkara yang hak atau benar. Tetapi hal ini tidak menunjukkan bahwa dia adalah orang yang beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, karena pengetahuan itu merupakan pekerjaan hati, sedangkan iman itu adalah pengamalannya, yaitu patuh kepada perkara yang hak dan taat kepadanya. Tsumma adbara yas'a. Kemudian dia berpaling seraya, berusaha menentang Nabi Musa alaihissalam, yakni sebagai reaksinya terhadap perkara yang hak. Dia menentangnya dengan kebatilan, yang hal ini ia realisasikan dengan mengumpulkan para ahli sihir untuk menentang mukjizat yang jelas yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Fahasyara fanada. Maka
dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya lalu berseru memanggil kaumnya, yaitu Fir'aun menyeru mereka semuanya untuk berkumpul kepadanya. Faqala ana rabbukumul a'la, seraya berkata, akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Ibnu Abbas dan Mujahid mengatakan bahwa kalimat ini dikatakan oleh Fir'aun setelah selang 40 tahun. Dia mengatakan, aku tidak mengetahui adanya Tuhan bagi kalian selain dari aku sendiri. Fa'akhadahu Allahu nakala al-akhirati wal-ula, maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan azab di dunia. Allah menghukumnya dengan hukuman yang membuatnya menjadi pelajaran bagi orang lain yang membangkang terhadap perkara hak seperti dia di dunia. Sebagaimana pula di dalam surat Hud ayat 99, wa yaumal qiyamati bi'sarrifdul marfud, dan begitu pula di hari kiamat laknat itu seburuk-buruk pemberian yang diberikan. Hal yang senada disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 41, wa ja'alnahum a'immatan yad'una ilan nari wa yawmal qiyamati la yunsarun, dan kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang menyeru manusia ke neraka, dan pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong. Hal inilah yang sahih sehubungan dengan makna ayat, bahwa yang dimaksud dengan firman Allah tadi yaitu maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan azab di dunia, yaitu azab di dunia dan azab di akhirat nanti, dalam surat An-Nazi'at ayat 25. Menurut pendapat yang lain, makna yang dimaksud ialah kalimat yang diucapkan oleh Fir'aun pada yang pertama kali dan kalimatnya pada yang kedua kali. Menurut pendapat yang lainnya lagi, kekufuran dan kedurhakaannya. Tetapi pendapat yang sahih dan tidak diragukan lagi adalah yang pertama tadi. Kemudian ayat yang ke-26-nya, inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha, sungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, yakni bagi orang yang mau mengambil pelajaran dan menyadarinya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.